Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 Mekah dan kelas 6 Madinah? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya meskipun masih belajar di rumah. Pada pembelajaran PAI kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Adapun tujuan dari iman kepada hari akhir yaitu yang pertama, meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, kita memiliki sikap yang mencerminkan kepada beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah dari beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Atau hari kiamat? Yaitu hari di mana ketika semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mati. Semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lagi yang akan hancur ya. Itu namanya hari kiamat. Nah, kiamat sendiri atau hari akhir sendiri ada dua ya. Ada yang namanya kiamat sugro dan ada yang namanya kiamat kubro. Nah, kiamat sugro seperti apa? Seperti musibah, bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kematian manusia juga termasuk ke dalam kiamat sugro. Nah, kalau kiamat kubro apa? Nah, kiamat kubro yaitu kiamat di mana hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Itu namanya kiamat kubro. Di mana manusia dan seluruh makhluknya akan mengalami kematian. Ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Adapun nama-nama kiamat, yang pertama yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau alam kematian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, sehingga manusia semua dibangkitkan dari kematiannya. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Dikumpulkan dalam lapangan yang luas yang disebut dengan padang mahsyar ya. Nah, di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan kita. Sekecil apapun amalan kita terlihat di sana. Seperti CCTV di sana, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Terlihat semua amal kita, baik itu amalan baik atau amalan buruk. Kemudian nama lain dari kiamat yang ketiga yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun dihitung atau dihisab di alam akhirat nanti. Yang keempat yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia. Jika perbuatan amal baiknya itu lebih baik daripada perbuatan amal buruk atau lebih berat daripada perbuatan amal buruk, maka manusia akan masuk surga. Tetapi jikalau perbuatan buruknya itu lebih berat daripada perbuatan baik, maka manusia akan masuk neraka. Dan yang terakhir yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan atas perbuatan manusia yang telah dilakukan di dunia. Balasannya berupa apa? Jika manusia di dalam dunianya melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh, maka akan dibalas dengan surga. Dan jika manusia di dalam dunianya melakukan perbuatan buruk dan lain sebagainya, maka dia akan dibalas dengan neraka. Nah, hari kiamat itu pasti datangnya. Kapan terjadinya? Kita tidak pernah tahu dan wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang tahu. Tetapi tanda-tanda kiamat itu bisa kita ketahui. Salah satunya apa? Yang pertama,
Tanda-tanda kecil yang pertama yaitu kejahatan semakin merajalela. Sekarang sudah terjadi kejahatan di mana-mana. Bahkan setiap hari kita temukan di berita televisi atau media sosial kejahatan dilakukan seperti halnya hal yang biasa. Kemudian yang kedua, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Fenomena ini sudah merabak ya, sudah banyak kita temukan di sekitar kita. Banyak laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Maksudnya minuman keras seperti halnya minuman biasa. Kemudian yang keempat, banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Nah, kita sudah saksikan sekarang ya, banyak sekali ulama-ulama yang meninggal. Nah, itu salah satu dari tanda kiamat yang akan terjadi. Dan yang kelima, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Itu juga salah satu tanda kiamat akan terjadi. Selain tanda-tanda kecil juga ada tanda-tanda besar. Besar ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hudzaibah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Lalu Nabi Muhammad bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya da'abbah atau binatang melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ya'juj wa Ma'juj, 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir? Yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Karena ketika mereka melakukan amal-amal kebaikan, mereka yakin bahwasanya dengan amal itulah Allah akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Dan yang ketiga yaitu mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan atau maksiat-maksiat. Karena kita sudah tahu ya, kalau kejahatan atau maksiat itu akan dibalas dengan neraka. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dalam ketika kita beriman kepada hari akhir. Satunya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan materi yang singkat ini dari Mr. Nasir. Semoga kalian bisa memahami apa yang Mr. sampaikan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.